wartawan cilik madrasah penghafal Al-Quran MI Muhammadiyah 10 Rejoso Pinggir Tembelan Jombang. Masya Allah, mudah-mudahan bisa menjadi hafidah semuanya ya, betul-betul bisa menjadi harta kalian nanti dalam kehidupan. Siapakah Oh, nama saya Hidayatul Rahman. Menurut Bapak, apa dia cara pembangkitan ekonomi di Indonesia khususnya di tingkat desa? Oke, jadi harusnya memang ekonomi itu harus pada tingkat pedesaan. Kenapa? Kalau ekonomi itu, desa itu menjadikan cermin sebuah negara. Nah, di desa itu karena aksesnya yang kurang, maka dibutuhkan peran pemerintah, peran ormas agar pemerintah memberikan fasilitas ini. Contoh apa? Fasilitas masker, fasilitas pembiayaan, dan kemudian skill. Nah, kalau tiga ini bisa disatukan, maka kita akan ketemu yang namanya itu pentahelix. Nah, salah satunya kayak kalian ini, ya, kalian media bisa memberitahu bahwa oh di tempat ini loh ada bisnis ini, di tempat lain bisa. Kalian tahu dari mana? Dari media. Justru pentahelix ini akan menjadi corong, akan menjadi pintu masuknya informasi ini, sehingga kalau ekonomi sebuah pedesaan itu terbentuk dengan baik, maka akan mengurangi yang namanya urbanisasi, orang pindah ke kota. Kenapa? Kita kalau bisa hidup di desa, penghasilan kota. Jangan terbalik, hidup di kota, penghasilan desa. Gitu. Mohon saran tentang penerapan pembangkitan ekonomi untuk pendidikan anak-anak di sekolah dasar. Oke, saya pernah ajarkan di sekolah dasar itu, kita tadi sudah sampaikan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di perdagangan. Nah, maka di sekolahan itu harus ada satu pembelajaran, baik itu dari guru sendiri, kemudian sekolah harusnya mengundang para pelaku bisnis, ya, untuk datang ke mana? Ke sekolahan kamu. Nah, datang ke sekolahan kamu mengajarkan apa? Mengajarkan berdagang, ya. Itu pertama, ya, Rasul berdagang, ya toh? Para pengembang Islam yang ada di Indonesia bermulai dari dagang. Jadi 9 dari 10 pintu rezeki itu adanya di tijarah, di dagang. Nah, maka anak-anak dari kecil itu kita ajarkan berdagang. Kapan caranya berdagang? Coba, pernah lihat orang jalan sehat? Pernah lihat fun bag? Nah, setelah fun bag, setelah jalan sehat, orang itu biasanya lapar atau haus? Setelah jalan lari gitu, lapar atau haus dulu? Kalau haus, kamu jualannya apa harusnya? Minuman. Itu cara memulainya. Kenapa? Kita mesti kenalkan. Termasuk nanti ada kegiatan Muhammadiyah, ada kegiatan Agustusan, kan gitu. Nah, yang pertama yang harus kita mulai pada saat kita ingin berdagang, kita harus berani mengalahkan yang namanya malu. Malu nggak? Dari jual apa? Malu. Nah, kalau malu nggak boleh. Menjadi seorang saudagar tidak boleh kita malu. Kita harus berani menawarkan. Dan sekali lagi tidak boleh kita berbohong. Tidak boleh kita menipu kualitas, ya kan? Apalagi kalian dari sekolah Muhammadiyah, ya kan? Jadi berislam itu tidak hanya di masjid. Pada saat berdagang juga harus Islamnya ikut terus gitu. Maka kita ajari dari bangku sekolah tingkat SD. Kamu belajar dagang tiap hari. Nah, sekolahnya yang dibantu sama Pak Hidayat itu ada sekolah namanya SD Aisyah Blitar, ya kan? Di kelas 6-nya itu perginya ke Universal Studio yang ada di Singapura, dan dia pergi bisa sampai ke Legoland Malaysia. Caranya apa? Kita ajarkan berdagang. Hasilnya untuk apa? Untuk wisata. Keren nggak? Nah, boleh nggak? Coba mau nyoba nggak? Nah, coba harusnya nyoba dong. Oke. Apalagi? Pesan 3 kata untuk sekolah kami yang Muhammadiyah 10 Jombang. Oke, pesan saya yang pertama, jangan hanya mengajarkan tentang pendidikan itu untuk mengasah tentang IQ-nya. Hari ini bangsa kita sedang kehilangan yang namanya akhlak, moralitas. Ya, dan ini juga pesan saya kepada para pendidik. Ya, jangan hanya diukur anak-anak kita dengan ranking. Hargai mereka. Coba hargai mereka yang paling jujur. Pernah nggak dapat penghargaan? Hargai mereka yang paling peduli dengan teman-temannya, ya kan? Siapa yang berempati, suka menolong? Nggak pernah ada yang menghargai, maka hargai ini. Bahkan negara-negara di tetangga kita yang tidak mengenal Islam
mereka itu saya tahu datang ke negara itu mereka betul-betul mengembangkan yang namanya EQ dan SQ. Kita ada semuanya. Maka pesan saya, kembangkan yang itu lebih dulu. Karena kalau akhlaknya hebat, moralnya hebat, maka semua akan kita bisa pelajari dan kita akan menjadi manusia yang berakhlak sebagaimana Rasul mencontohkan. Itu pesan saya. Terima kasih Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Wartawan Cilik, LMI Muhammadiyah 10 Raja Sofir, Oke, boleh tahu nggak? Tanya, cita-citanya mau jadi apa? Hafidhah semuanya atau cita-citanya mau jadi apa? Pengusaha. Oke. Siapa kira-kira role model pengusaha yang pengen kamu contoh? Nah, kamu sana. Ayo, kamu cita-citanya apa? Jadi polisi. Seperti siapa role modelnya? Polisinya yang seperti ini. Nah, pengusaha, siapa pengusaha yang pengen kamu contoh? Ya kan? Banyak anak-anak muda umur 14 tahun sudah jadi CEO, jadi pengusaha besar. Ya kan? Tadi Pak Dayat kasih tahu bahwa anaknya Pak Dayat itu tidak boleh lulus kuliah kalau bisnisnya nggak jalan. Nah, sekarang kamu mesti bisa belajar gimana sebelum kuliah bisnisnya udah jalan. Nah, berani nggak terima tantangan saya? Insya Allah, ayo. Ya, ini ya, benar ya. Berarti kamu harus terus mencari di YouTube tentang bagaimana karakter orang yang sukses. Yang harus kamu cari adalah karakternya. Dan nasihat saya, keraslah kepada dirimu agar kehidupan lunak kepadamu. Jika kamu lunak kepada dirimu, kehidupan yang akan keras. Pilihan ada di tangan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat wartawan Cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.